Shalom, Shalom. selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Di hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan dalam kebaktian khusus untuk kita kaum usia indah atau kaum lanjut usia. Pagi hari ini Oma dan Opa saya mengajak kita untuk bersama-sama mengawali pujian dan bakti kita kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17 kita akan pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Begitu juga Oma dan Opa yang berada di rumah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Saya mengajak kita sambil berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan seterusnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan melawat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Silakan duduk kembali. Mari Oma dan Opa kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ketika pagi menjadi bagian yang kami rasakan dan kami nikmati, di dalamnya ada kehidupan baru, ada kesegaran baru yang kami rasakan. Sesungguhnya kami bersyukur oleh karena kebaikan, cinta kasih, dan pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada kami. Semua itu ingin kami syukuri, bukan hanya dengan kami mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang rutin, tetapi juga kami mau mewarnainya dengan kami mengarahkan bakti kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini, saat kami yang berada di gereja dan saudara-saudara kami yang berada di rumah mengikuti bersama-sama kebaktian pada saat ini, maka ya Tuhan pimpin dan berkatilah supaya apa yang kami lakukan, baik kami yang di gereja ataupun kami yang di rumah, kami dapat mengikutinya dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan kebaktian kaum usia indah yang kami lakukan dari awal sampai akhir, supaya semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa mengajar dan menuntun kami dengan berbagai ketetapan,
dan perintahnya. Maka pagi ini pula bersama-sama kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami meyakini dan mengimani bahwa di dalam kebenaran sabda Tuhan ada pengajaran, ada tuntunan yang akan mengajar kami selaku kaum usia indah untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang bijaksana, telinga yang dengar-dengaran, serta kemampuan untuk mendengarkan sabda Tuhan itu. Kini berkata-katalah kepada kami di pagi yang indah ini Tuhan. Kami siapkan hati, kami siapkan diri kami untuk menyambut kebenaran sabda-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Oma dan Opa yang berada di rumah dan berada di gereja, mari kita bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian ini untuk Oma dan Opa sekalian. Firman Tuhan dituliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Suatu hari ada keluarga muda diundang untuk menghadiri sebuah pesta perkawinan untuk orang yang cukup terkenal di tempat itu. Keluarga muda ini, Oma dan Opa, bukan hanya hadir dan berangkat ke pesta itu hanya suami istri dan anak, tetapi rupanya keluarga ini juga mengajak orang tuanya yang sudah memasuki usia lanjut, sudah lebih dari 60 tahun. Keluarga muda ini mengajak orang tuanya untuk ikut ke acara pesta itu, karena memang orang tuanya juga diundang. Tiba di pesta itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, rupa-rupanya tuan rumah mengadakan pesta itu dalam bentuk pesta round table. Artinya desain di tempat pesta itu disiapkan dalam bentuk meja kursi yang melingkar, sehingga ada meja melingkar di satu sudut, di sudut lain ada meja, di sudut lain ada meja dengan pasangan kursinya melingkar. Tiap keluarga sudah disiapkan tempatnya masing-masing. Nah, keluarga muda ini juga dapat tempat di sekitaran dekat keluarga, menyiapkan tempat berdekatan dengan keluarga. Duduklah mereka di situ untuk menikmati pesta bersama. Tuan rumah, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, kemudian menyajikan hidangan di atas meja itu. Semua meja hidangannya sama. Meja 1, 2 dan seterusnya semua hidangannya sama. Ketika saat si keluarga muda ini kemudian menikmati hidangan itu, sang cucu memperhatikan opahnya. Opahnya kok seperti pilih-pilih makanan, tidak mau diambil semuanya. Opahnya hanya kira-kira pilih-pilih yang mungkin mempertimbangkan kesehatannya. Nah, tiba-tiba kemudian si cucu ini berkata kepada opahnya, Oma dan Opa, mohon maaf kalau saya salah istilahnya, nanti dibetulkan ya, baik Oma dan Opa yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Cucunya berkata begini, Opa pinjam hari saja. Kira-kira ada yang tahu nggak istilah pinjam hari itu apa? Selagi banyak makanan, kata cucunya, ayolah kita nikmati, rayu sang cucu pada opahnya. Menanggapi rayuan
cucunya ini, oma dan opa yang Tuhan kasihi, opahnya menjawab. Saya sebut saja namanya Opa Tony. Opa Tony menjawab cucunya, "Cucuku, apa kamu tahu apa artinya pinjam hari?" "Tahu, Opa. Tahulah aku. Mama kasih tahu aku apa artinya pinjam hari." Pinjam hari itu berarti kita makan sepuasnya hari ini, lalu besok opa harus puasa. Begitu kira-kira kata cucunya. Lalu kemudian si cucu yang 8 tahun ini dipuji oleh opahnya. Pintar sekali cucu opa ini. Kemudian opa yang Tuhan kasihi, sampai di titik itu tawaran cucunya ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Tawaran si cucu ini tidak ada hal yang mengganggu sebenarnya. Tetapi Opa Tony kemudian berkata, "Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, mengapa Opa harus pinjam hari?" "Ya kan," kata opahnya kepada cucunya. "Lagi pula, menikmati acara pesta ini bukan sekedar harus makan semua yang disiapkan dan disajikan oleh keluarga buat kita. Opa bisa duduk bersama dengan cucu opa, dengan anak opa, dengan menantu opa, bisa ngobrol bersama seperti sekarang di satu meja yang sama. Buat opa itu sudah sangat menyenangkan." Sambil si Opa Tony mengelus kepala cucunya. Buat opa itu sudah sangat membahagiakan, sehingga opa tidak perlu menikmati semua yang disajikan oleh keluarga pesta ini. Secara tidak langsung, oma dan opa yang Tuhan kasihi, Opa Tony mau berkata tidak pada keinginan atau pada hawa nafsu yang bisa saja memuaskan dia secara jasmani. Opa Tony mau berkata tidak kepada apa yang ada di hadapannya sebagai objek makanan minuman yang dia lihat. Karena dia mempertimbangkan mungkin kalau semua itu dinikmati, bisa jadi kesehatannya akan terganggu. Bisa jadi sukacitanya akan terganggu, karena dia mencoba memuaskan apa yang dilihat dan diinginkannya. Nah, oma dan opa yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca, yang saya bacakan hanya dari ayat yang ke-12 saja, oma dan opa, Rasul Paulus pun juga mengingatkan hal yang sama. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap oma dan opa sebelum oma dan opa memutuskan sesuatu? Maka apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita ambil, apa yang pada akhirnya itu akan menjadi bentuk dari sikap kita. Maka Rasul Paulus sesungguhnya mengajak kita untuk memikirkan dulu matang-matang. Apakah keputusan itu bukan soal benar atau salah, bukan soal suka atau tidak suka, tetapi apakah keputusan itu, tindakan itu, sikap itu berguna buat kita atau tidak. Kalau Paulus bicara ketika berjumpa dengan saudara-saudara di Korintus, orang-orang di Korintus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Karena memang betul tidak ada yang melarang buat mereka dan tidak ada yang dilarang buat mereka. Bagi Paulus pun sama. Kata Paulus, segala sesuatu halal buat saya. Halal untuk saya nikmati, boleh untuk saya nikmati. Tetapi Paulus berkata, bagiku gitu ya, itu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Oma dan opa yang ada di gereja atau yang ada di rumah nih, ada larangan gak untuk makan sesuatu? Yang ada di gereja boleh jawab deh. Kira-kira ada larangan gak kita untuk makan sesuatu? Enggak. Gak ada. Ada. Tapi mungkin yang gak ada larangan boleh bebas ya makan sesuatu. Tapi kira-kira mau diukur gak porsinya? Diukur lah. Kalau gak diukur kira-kira apa yang terjadi? Kolesterol naik. Nah itu dia. Sadar betul kita ya. Kita yang di gereja bisa jawab, yang di rumah juga pasti bisa jawab. Ada larangan? Nggak ada larangannya. Kita boleh makan apa saja. Tapi kalau nggak diukur, kira-kira yang rugi siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Karena itu Paulus berpesan,
Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Buat saya halal. Tapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Artinya Paulus tetap mengajak bahwa apa yang mau dia makan, apa yang mau dia nikmati itu bukan sekedar enak di mulut, bukan sekedar enak di kunyah, tapi ada manfaatnya nggak buat tubuh jasmani. Nah karena itu, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, baik kita yang ada di gereja atau kita yang ada di rumah, hampir senada dengan istilah Sunda yang dipakai. Hari Minggu kemarin saya menggunakan istilah ini. Kudu sebut sama dahar, kudu nepi sama indit. Artinya kita harus berani untuk berkata kenyang sebelum kita makan sepuas-puasnya. Kita juga harus berani berkata saya bisa sampai ke sana sebelum kita berangkat ke sana. Segala sesuatu itu harus dipikirkan dulu akibatnya. Segala sesuatu itu harus dipertimbangkan dulu resikonya. Kalau kita menikmati sesuatu tanpa dipikirkan resikonya, tanpa dipertimbangkan akibatnya, yang rugi kita sendiri. Itulah sebabnya Opah Tony kenapa tidak mau langsung puas diambil semua makanan itu, dinikmati semua makanan itu, sekalipun terhidang di hadapannya, terhidang di mejanya. Karena dia memikirkan kalau dia makan semua itu, bisa jadi dia tidak sehat. Kebersamaan dengan cucunya, kebersamaan dengan keluarga bisa jadi terganggu, bisa jadi terhambat. Nah dia tidak mau kebersamaan, kesukacitaan bersama dengan keluarganya terhambat. Karena itu dia tidak menyetujui pendapat cucunya untuk pinjam hari. Gak setuju dia. Dia lebih memilih kendalikan diri sebelum terjadi sesuatu. Nah begitu juga dengan kita Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Kita tahu dalam hidup ini penyesalan itu tidak pernah datang duluan. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Sudah terasa sakit baru kita nyesal. Coba ya kemarin jangan dimakan. Siapa suruh juga dimakan. Kenapa kita tidak pikir-pikir dulu sebelum dimakan gitu kan ya. Coba ya kemarin jangan makan sambal sama rujak. Pasti gak sakit perut. Yang salah siapa? Kan bukan orang yang menghidangkan yang salah. Orang menghidangkan yang sah-sah saja. Tapi kita yang harus mengendalikan dirinya. Nah ini juga yang disampaikan oleh Paulus dalam nasihatnya, dalam pengingatannya kepada saudara-saudara di Korintus. Saudara-saudara di Korintus menganggap mengumbar hawa nafsu itu adalah hak, kebebasan setiap orang. Buat Paulus benar, tidak salah itu. Orang punya nafsu, orang punya keinginan, mau dibebaskan seperti apa nafsu dan keinginannya silahkan. Tetapi catatannya satu kata Paulus, ada manfaatnya nggak itu semua? Berguna nggak itu semua? Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain nggak itu semua? Berkenan nggak itu semua di hadapan Tuhan? Nah, kadang-kadang banyak orang dalam hidup ini ya, Oma dan Opa, ketika mau mengerjakan, mau melakukan sesuatu, mau mengekspresikan hawa nafsu dan keinginan, tuh nggak mikirin dampaknya, nggak mikirin resikonya, resiko buat dia, resiko buat keluarganya, resiko buat orang lain, nggak dipikirin. Ada pepatah Sunda yang dipakai oleh orang-orang seperti itu. Kumaha engke welah, bukan engke kumaha. Kalau orang yang kumaha engke ya dia jalan dulu, terabas dulu, resikonya pikirin belakangan. Bila perlu sudah terjadi baru kita nyesal. Tapi kalau orang yang berpikirnya adalah engke kumaha, dia akan berpikir sebelum dia melakukan sesuatu, jangan sampai saya rugi, jangan sampai keluarga saya menyesal, jangan sampai ada apa-apa dengan keluarga saya. Dia pikirkan dulu. Karena itu apa yang diingatkan Paulus kepada saudara-saudara di Korintus ini menjadi ajakan buat kita Oma dan Opa. Di usia seperti sekarang, saya yakin Oma dan Opa juga punya banyak keinginan. Lihat cucu, lihat mantu makan enak, kita pengen. Ada gitu yang nggak pengen, tertarik itu kalau cucu masak rica-rica, nggak pengen makan rica-rica. Pengen kita juga, tapi dipikirin nggak ya resikonya kalau saya ikut makan rica-rica. Apalagi rica-ricanya pedas gitu kan ya, luar biasa pasti. Omain pasti tertawa itu gitu kan ya. Kalau lihat cucu gitu masak atau anak mantu makan enak gitu, kita juga pengen pasti.
Tapi dipikirin gak ya resikonya kalau kita main makan aja? Nah ini dia. Hari ini nasihat Rasul Paulus mau mengajak kepada kita, bersikap bijaksanalah kita sebagai orang tua. Bukan berarti Paulus mau melarang kita memenuhi semua keinginan kita. Bukan berarti Paulus mau melarang dan membatasi kita memenuhi semua kemauan kita. Bukan, sama sekali tidak. Tapi Paulus mau mengajak kita, sebelum keinginan itu terpuaskan, sebelum itu kemauan terpenuhi, pertimbangkanlah segala aspeknya, kesehatan kita dan hal-hal yang lain. Kalau itu terkait makanan. Tapi kalau itu terkait keputusan, terkait tindakan, terkait perbuatan, pikirkanlah juga. Kalau saya lakukan ini, kira-kira orang lain gimana ya rasanya? Suami, istri, anak gimana ya rasanya? Pertimbangkan. Karena dalam hidup ini, sekecil apapun hal yang kita putuskan, sekecil apapun tindakan yang kita buat, sekecil apapun apa yang kita nikmati, pasti ada dampaknya dalam hidup kita. Apalagi orang seusia kita, Oma dan Opa. Orang seusia kita dengan kemampuan yang sudah banyak berkurang dan lain sebagainya, pasti punya banyak resiko. Dan Paulus pun sadar betul akan hal itu. Karena itu dia mengingatkan saudara-saudara di Korintus untuk tidak membiarkan dirinya digoda oleh berbagai keinginan dan hawa nafsu. Tapi Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk tetap mengendalikan keinginan dan hawa nafsu itu agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hari kemarin barangkali saya membaca sebuah running text, tulisan berjalan di televisi, bahwa orang tertua di Amerika meninggal pada hari kemarin di usia 116 tahun. Luar biasa. Saya membayangkan dalam imajinasi saya, orang tua itu bisa berusia sampai 116 tahun, pasti betul-betul dia kendalikan hidupnya dan dirinya. Bukan hanya pikirannya dia kendalikan, bukan hanya hatinya dia kendalikan, tapi mungkin juga makanan yang orang lain makan, dia coba kendalikan supaya hidupnya tetap bisa berusia panjang. Saya kemarin sempat begitu baca berita itu, luar biasa. 116 tahun, orang terkaya di Amerika baru meninggal hari kemarin dalam running text yang saya baca. Bagaimana dengan kita? Doa anak cucu, oma, opa umur panjang. Oma, opa umur panjang didoain sama anak cucu, tapi kitanya gak mengendalikan diri. Umur panjang sakit-sakitan mau gak? Gak mau juga kita pasti gitu kan. Umurnya panjang tapi sakit-sakitan, gak bisa ngapa-ngapain kan, gak mau juga pasti kita. Kita mau umur panjang, kita sehat. Karena itu baik secara jasmani ataupun secara rohani, kita belajar dari nasihat Paulus kepada saudara-saudara di Korintus. Paulus mau mengajak kita sekalian, Oma dan Opa, baik yang hadir dalam persekutuan setiap waktu dan setiap saat, ataupun kita yang senantiasa mempergunakan waktu persekutuan kita di rumah, untuk kita bisa belajar dengan arif dan bijaksana sebelum kita melakukan segala sesuatu. Karena segala sesuatu sesungguhnya Tuhan hadirkan dalam hidup kita berguna dan bermanfaat jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Tidak ada yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini tidak berguna. Semuanya berguna, semuanya bermanfaat, sangat tergantung kita. Apakah kita mampu mengelolanya dengan baik atau kita justru mau membiarkan diri digoda oleh keinginan dan hawa nafsu, yang bisa jadi itu justru membuat kita tidak bisa menikmati manfaat dan kegunaan dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita belajar kepada apa yang dikatakan oleh Opa Tony kepada cucunya, untuk berani berkata tidak jika ternyata itu justru merugikan hidup kita. Untuk berani berkata tidak terhadap makanan, terhadap minuman, jika itu pada akhirnya juga membuat kita bisa menderita. Karena itu juga kita berani untuk berkata tidak ketika orang lain mengajak kita justru untuk semakin menjauh dari kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mari Oma dan Opa kita lakukan semuanya itu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Baik kita selaku orang muda ataupun kita selaku kaum usia lanjut, kita percaya Tuhan Yesus sayang kita, dan karena itu mari kita syukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita,
dengan mengisinya secara bijaksana. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita bersama-sama akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dan kita akan bersyukur melalui persembahan yang kita akan himpun bersama-sama. Namun firman Tuhan mengingatkan kita sebelum kita menghimpun persembahan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian kesaksian firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Sambil kita menghimpun persembahan, baik Oma dan Opa yang berada di rumah ataupun kita yang ada di gereja. Oma dan Opa yang ada di rumah, mungkin saya harus menyampaikan pesan. Jika Oma dan Opa sudah menyiapkan persembahan, maka persembahan Oma dan Opa yang berada di rumah dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan tulisan persembahan untuk kaum lansia, dan bisa dititipkan ke majelis jemaat, ke anak menantu dalam kebaktian hari Minggu, untuk dibawa ke gereja lalu dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang disediakan oleh majelis jemaat. Mari Oma dan Opa kita menghimpun persembahan dengan iringan Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403 kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Nyanyian ini, hujan berkat kan tercurah, dan seterusnya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Oma dan Opa kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pagi ini. Kami belajar dari Opa Tony yang menghadiri pesta sukacita bersama dengan anak mantu dan cucu. Namun di tengah pesta sukacita dengan segala hidangan yang dapat membuat dia merasakan sukacita dan terlena oleh karena hidangan-hidangan itu sungguh menyenangkan dan menjadi objek pandangan mata yang menarik. Namun Opa Tony berani berkata tidak, karena ia mempertimbangkan aspek baik tidak baik bagi dirinya, aspek bermanfaat atau berguna atau tidak bagi dirinya. Demikian pula dengan kehidupan kami. Kami sadar betul kami berjumpa juga bukan dengan soal makanan dan minuman, tapi kami berjumpa dengan berbagai kenyataan dan realitas kehidupan, baik yang bersentuhan dengan aspek jasmani ataupun dengan rohani. Kami belajar dari kehidupan jemaat di Korintus yang mendengarkan nasihat Rasul Paulus, bahwa segala sesuatu memang dihadirkan oleh Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan untuk kami, dan itu tidak ada yang Tuhan larang. Tapi kami sebagai orang tua, kami sebagai kaum usia indah, kami sebagai kaum usia lanjut diingatkan kembali untuk bijaksana. Bukan hanya kami bijaksana dalam menjalani hidup secara keseharian, tetapi bijaksana juga dalam rangka menentukan apa yang harus kami konsumsi, apa yang harus menjadi keputusan, sikap dan tindakan kami. Karena kami percaya semua punya dampak, semua punya resiko. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami tetap memperhatikan aspek manfaat, aspek kegunaan
baik bagi tubuh kami, terlebih bagi pertumbuhan iman dan rohani kami. Terima kasih Tuhan bahwa pagi ini kami diajar oleh firman Tuhan untuk berani berkata tidak. Ketika itu kami pertimbangkan, kami perhitungkan dapat mendatangkan hal-hal yang tidak berkenan bagi tubuh kami, bagi kesehatan kami, terlebih bagi relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini, dan ajar kami untuk belajar lebih arif, lebih bijaksana, baik ketika kami mengambil tindakan, mengambil keputusan, ataupun ketika kami juga berbuat sesuatu di tengah perjalanan hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, pagi ini kami mau berdoa secara khusus untuk Komisi Kaum Lanjut Usia. Tuhan berkati kehidupan dan pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Kaum Lanjut Usia. Berbagai rencana dalam pelayanan di masa pandemi 1 tahun ke depan ini, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga rencana itu juga dapat berjalan baik dan lancar. Bagi kaum lanjut usia yang tidak dapat hadir di gereja, yang juga mungkin tidak dapat hadir dalam kebaktian secara daring di rumah oleh karena kesehatannya yang terganggu, Tuhan kami berdoa dari sini, pulihkanlah saudara-saudara kami, orang tua kami, rekan sebaya kami, supaya dapat kembali sehat, pulih dan bugar seperti semula. Kami yang dalam pergumulan juga kiranya Tuhan tolong agar kami diberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu dan menyerahkannya hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami himpun. Berkatilah Tuhan, supaya persembahan kami ini juga dapat kami pergunakan dalam rangka mendukung pelayanan kaum lanjut usia. Bapa, kami berdoa di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, maka kami memohon biarlah Tuhan yang menjagai kami, kesehatan kami, sukacita kami, biarlah Tuhan yang melimpahkannya, sehingga kami tetap terlindungi. Upaya-upaya baik yang dilakukan oleh para pemimpin kami, Tuhan berkati supaya itu juga mendatangkan sukacita. Jika sebentar kami akan pulang, khususnya kami yang ada di gereja untuk kembali berjumpa dengan anggota keluarga kami yang ada di rumah juga yang akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana kami yang di gereja, sertai dan berkatilah Tuhan, supaya semuanya dapat berlangsung dan berjalan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami mau serahkan, kami mau naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama di dalam Yesus kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian apa yang Tuhan kasihi, mari kita menutup kebaktian pagi ini. Saya mengundang Oma dan Opa untuk kembali berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402. Saya mengajak kita memujikan bait pertama dan bait yang ketiga saja. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat, dan seterusnya. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang.
Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut terenggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari Oma dan Opa kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan Oma dan Opa sekalian, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.